Kita mau check in. Aku coba guys, gak tidur semalam. Udah sampai. Ini kita udah ganti coat. Ini mimin cowok. Dingin banget guys, 9 derajat. Guys, kita lagi mau cari cafe Dan juga salt bread. dan juga salt bread. Dingin-dingin cari yang hangat. Ini lagi 9 derajat guys. Salt bread. Salt bread ya. Salt bread sudah matang. Wangi banget guys. Ini nggak sesuai yang diharapkan guys. B aja loh. Ternyata B aja. Cobain Korean fried chicken yang ada di Korea guys. Ini namanya BHC chicken. Pesen yang Gold King combo guys. Gede banget. Yummy. Ayamnya tuh juicy banget, crispy banget. Kan 1,7 juta aja bisa pesta Hanwubi. Kalau mau daging hangu murah ya mesti ke Korea dulu lah guys. Tuh dibakarin langsung sama upahnya. Nah ini tuh nama tempatnya jadi barbecue yang ada di Itaewon. Denger-denger nih ya katanya Jungkook BTS tuh sering kesini guys karena deket banget sama rumahnya. Iganya tuh gede-gede banget, gila dagingnya setebel itu guys. Ini tuh pesen paketan yang 1,7 juta dan itu udah puas banget bisa makan bertiga. Nah dagingnya tuh masih dipanggang lagi di depan kita guys dan ini manggangnya pakai arang. Dagingnya ini udah dimarinasi. Ya ampun, ini tuh dagingnya lembut, empuk, juicy banget. Dan yang bedain dari barbecue yang lain, daging-dagingnya ini tadi tuh udah diasap dulu baru dipanggang lagi. Makannya tuh paling enak pakai nasi dan kimchi guys. Ini kombinasi yang paling mantep sih, enak banget. Kimchinya asem, seger dan alkoholik. Rasanya Mimin mau tinggal di Korea aja deh biar bisa makan Nanbu beef setiap hari. Tuh kan 1,7 juta udah dapat sebanyak ini guys, termasuk murah banget kan? Dan ini iganya yang banyak lemaknya gitu loh. Begitu dimakan jus lemaknya tuh langsung moncrot di mulut Mimin guys. Terus juga masih ada seratnya gitu, khas Hanwoo beef. Di setnya ini juga udah termasuk kimchi jjigae yang ada dagingnya juga loh. Kalau ke Korea kalian wajib kesini makan sosis babi jumbo dan ramyeon di Sungai Han. Jujur ini udah jadi wishlist Mimin sebagai pecinta drama Korea guys. Jenis ramyeonnya banyak banget dan hati-hati ya, mostly di sini tuh mengandung pork. Gak lupa Mimin juga ambil banana milk yang lagi viral ini. Ramen hack, sekarang kita pilih sosis yuk guys. Sosis. Dan ini sosisnya juga sosis babi guys. Ukurannya gede banget. Sekarang langsung kita masak. Nah ini part terserunya, masak ramyeon. Tinggal dicampurin bumbunya, terus dituang air panas. Tinggal pencet doang, airnya tuh nggak mungkin kebanyakan guys. Pas banget buat mie kuah. Canggih kan, nggak perlu naker-naker lagi deh. Pastinya Mimin pilih yang ramen babi dong. Sambil nunggu minyak mateng, Mimin minum banana milknya. Emang bener ya, enak banget. Gak terlalu manis juga. Nah makan ramyeonnya tuh enakan kayak gini guys. Sosis babi yang jumbo dicelupin mie ramyeonnya. Sosisnya tuh ceplus banget, babi banget lah. Cocok sama mie ramyeonnya yang babi juga. Apalagi ini Mimin makannya malam-malam di Sungai Han. Udah kayak di drakor deh. Yuk kalian cobain juga. Bukti bahwa dapat Michelin berkali-kali dan antrian sepanjang ini gak menjamin sesuai sama selera kita guys makanannya. Siapa sih yang gak tahu the famous Tochu cendol ini? Seterkenal itu di Penang. Nah kalau kalian mau tahu cendol asli Malaysia tuh ya ini guys. Saking ramenya bapaknya ini sampai jualannya tuh gercep banget. Bedanya sama cendol di Indo tuh mereka pakai kacang merah gitu guys. Terus cendol ijonya tuh panjang-panjang. Santannya cair, Mimin kurang suka sih. Daun sujinya nggak berasa. Terus pakai gula aren yang kemanisan. Masuk ke stolnya aja
aja deh cari yang asin-asin. Tuh nemu fried oyster ini nih. Kelihatan meyakinkan kan, oysternya seger-seger. Tuh langsung dibikinin guys sama orangnya. Pas dibikin aroma smokinya tuh wangi banget. Emang ya soal street food Pineng tuh emang juaranya. Oysternya gendut-gendut, seger, dan pastinya bumbunya tuh pakai minyak babi. Mimin suka. Kalau oyster ini Mimin suka. Kalau cendol yang tadi Mimin kurang suka guys. Dessert di Korea tuh another level sih emang. Gimana ceritanya ya mereka bisa bikin dessert semenarik dan seenak ini rasanya? Padahal katanya Jepang tuh lebih unggul dari segi apapun dari Korea. Tapi menurut Mimin, Korea tuh menang telak sih soal pastry. Gila sih guys, pastrynya tuh gede-gede banget. Ada croissant, salt bread, dan banyak banget macamnya. Antrian orang-orangnya tuh sampai overload kayak gini loh guys. Catat ya kalau kesini namanya tuh Soha Salpon Cafe. Cafe-cafe di Korea tuh levelnya udah di atas guys. Tempatnya super estetik. Terus pastry dan minumannya tuh selalu menarik. Nih Mimin pesen pistachio croissant. Pas dibelah krim pistasionya tuh luber banget. Dan ini 100% kacang pistachio sama krim doang guys. Jadi rasanya tuh gurih, enak banget. Terus di atasnya ada taburan kacang pistachio yang kris-kris. Dan pastinya Mimin juga pesen salt bread mereka yang lebih gede daripada salt bread yang lain. Di luar tuh teksturnya crust dan dalamnya airy dan chewy. Pastinya rasanya tuh asin guys, sampai ada kolam garam juga. Di permukaannya garamnya tuh gede-gede kayak gini. Fun fact lagi, setiap Mimin di Korea, cafe latte-nya tuh selalu enak guys, gak ada yang gagal. Terus yang penasaran samperin ya. Dia deretan kuliner paling barbar di tahun 2025. Yang pertama, sego dadar cetar. Dia tuh jualan aneka sambal dan telur dadar crispy. Menunya simple banget tapi pedesnya nonjok guys. Pantesan jadi primadona warga Semarang. Untuk yang kedua ada Alaskan King Crab-nya Kurnia Seafood. Tuh lihat guys, crab legs-nya aja segini. Ini lebih layak disebut monster laut. Dan rasanya ini umami ya guys, ada aftertaste manis. Nah untuk yang ketiga ini ada bakso bal-balan ya guys. Lihat penampakan baksonya itu kayak padet, berat, berdaging, murah. Siapa yang lihat pasti udah ngiler duluan. Terus dia tuh juga atraktif banget, banyak aneka isian. Lokasinya ada di Sidoarjo. Nomor 4 balik lagi di Semarang. Ini tuh ada tahu gimbal yang porsinya giant. Ini mas porsi bisa untuk 2-3 orang dewasa. Dan ini tuh tahu gimbal terenak versi mini. Nomor 5 geser ke Bogor, ada meat steak. Daging sebanyak ini tuh cuma 200.000 loh guys, gak masuk akal. Dan rasanya ini udah yang bener-bener proper. Yang nomor 7 ini main karakter perbetrian duniawi ya guys, apalagi kalau bukan Drunk Baker. Dirty Milo Toast-nya ini ikonik banget ya. Mereka tuh asli Bandung dan sekarang udah buka di Jakarta. Nomor 8 ada rahang tunanya bersama Jaya. Jadi ini tuh ada di Malang ya guys, kota kelahiran Mimin cowok. Pikiran Mimin cowok cuma satu sih, kalau rahangnya doang segede ini, kira-kira badan tunanya segede apa ya? Yang ke-9 ada durian Purbakala punyanya Sentral Durian 99. Gak cuma gede-gedean doang, tapi dagingnya juga tebel banget. Yang ke-10 ada sego sambal Cak Uut. Ini tuh destinasi yang wajib kalau kalian kulineran di Malang. Mereka tuh pakai 100% cabai mentah. Jadi pedesnya tuh di luar batas toleransi Mimin. Yang nomor 11 ini tuh kuliner barbar paling underrated. Namanya sego babat Cayasin yang ada di Surabaya Barat. Tiap hari mereka masak berember-ember jeroan sapi demi menggoyang lidah warga Surabaya. Rasanya enak polcak. Guys, ayam ini tuh 1 ekor loh, tapi kenapa kecil banget ya? Masa ayam masih kecil udah dimasak sih? Dan rata-rata ayam di Lombok tuh yang kecil-kecil kayak gini loh. Khususnya ayam taliwang. Dan yang Mimin samperin ini ayam taliwang yang paling terkenal di sini guys, taliwang khas Pak Udi. Beneran sekecil itu guys ayamnya. Jadi seporsi itu dapatnya 1 ekor ayam kecil ini. Bisa dibakar dan digoreng. BTW ini jenis ayam apa ya kok bisa kecil kayak gini? Makanya pakai pelecing kangkung dan sambal khas Lombok yang pedes banget. 1 ekor ayamnya cuman segini guys. Ini Mimin pilih yang bakar ya guys, dan bumbunya merah banget ya. Tuangin pelecing kangkung dan beberuk terong. Sayur-sayurannya ini kres-kres banget guys. Lombok kan emang terkenal sama kangkung dan beberuk terongnya. Yang Mimin pegang ini setengah ekor ayam loh guys. Ini banget, imut-imut. Dagingnya emang gak sebanyak ayam biasanya, tapi ini tuh gurih banget. Bumbunya pedes, smoky, ngeresep banget sampai ke dalam guys. Gak ditemuin cita rasa manis di sini, cuman pedes gurih aja. Kuliner Lombok tuh emang selera Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib nyamperin taliwang Pak Udin ya. Ayo baksonya paling urat, paling berdaging. Wah, ini rame-rame lagi berburu bakso urat yang paling murah di Jawa Timur. Apalagi kalau bukan Sarjana Bakso. Tuh guys, nikmatnya kumlot. Emang dari awal buka sampai sekarang gak pernah sepi guys. Karena yang kesini tuh gak cuman FOMO. Bakso uratnya Sarjana Bakso tuh gak ada lawan guys. Gede-gede, mengkel-mengkel kalau kata wong Jowo. Kuahnya ditaburin bawang putih goreng. Tuh lihat deh kuahnya, ngaldu, but
warteg, makin gurih. Nah, bentar lagi kan puasa. Sarjana Bakso buka dari jam 3 sampai jam 12 malam ya. Tetelan sapi, halalan toyiban, Masya Allah, tabarakallah. Tetelannya full daging dan lemak sapi. Bakso uratnya guys, keriting banget kayak uratnya Aderai. Udah gitu ya, baksonya tuh jumbo banget sampai minum susah semangatnya. Gila, daging pol. Ritual SSK, saus sambal kecap. Wah, kesukaan Mimin nih pakai sambal yang banyak. Yang Mimin suka tuh baksonya ada isiannya gitu guys. Udah gede, berurat, isinya endok super jumbo. Dan kemarin yang fitnah kejunya dikit nih, ngecrot banget loh kejunya. Ada garansi ganti baru kalau nggak full kejunya. Tapi syaratnya ya jangan digigit guys, disobek dulu. Jangan lupa ya pas puasaan nanti buka bersamanya di Sarjana Bakso. Awas, awas, ada babi. Waduh, muka babinya dikelentekin. Topeng babi. Babi guling paling ngantri dan ini tuh bukanya sampai malam guys. Ini namanya tuh babi guling $. Yuk, yuk, yuk. Tuh lihat guys antriannya sepanjang ini. Babi guling $. Ini tuh termasuk babi guling malam guys. Karena mereka tuh bukannya dari jam 7 malam sampai jam 12 malam aja. Dengan waktu sesingkat itu mereka tuh bisa habisin 2 ekor babi. Kebayang gak tuh gimana ramenya? Babinya berat banget guys. Ini berapa kilo beli? Ini 150 kilo ya? 150. Gila, beratnya 150 kilo. Pantesan tuh punuknya berlemak banget. Salfok sih muka babinya kenapa babi cute banget. Kulit babinya ngeritik semeton. Unboxing kulit babi. Gila guys, ini kayak asbes ya. Tuh. Yang campur cuma 25.000 ya guys. Udah dapat sekomplit ini. Masuk surga bener dah yang guling babi ini. Enak banget. Mimin juga pesen yang pisah cuman 35.000 dan kulitnya dapat 2. Dan ini tuh kulit babi dengan lemak tertebel. Tuh, lemaknya. Fix sih gak ada yang ngalahin kulit babi gulingnya $. Gak cuman ngeritik aja ya, tapi lemaknya tuh tebel guys. Parah, ini babi guling udah sesuai sama jam Mimin. Enak banget lagi. Karena tadi babinya tuh gendut banget, jadi lemaknya tuh juga banyak guys. Bumbu genepnya mantep, terus bahkan sate babinya juga enak. Ini kuah balungnya guys. Ada lemaknya juga dong babinya. Betapa lembutnya daging babi ini guys. Kalau di tempat lain kuah babi guling tuh biasa aja, tapi kalau di sini spesial banget rasanya. Kalau ke Bali wajib cobain babi guling $.